Bacokan sapi. Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel Kang Kebun. Di sini kita akan berbagi perjalanan memanfaatkan pekarangan rumah, mengolah lahan kosong dan membangun pertanian terpadu skala rumahan yang sederhana, produktif dan mudah diterapkan. Untuk video pertama ini, kita akan memulai semua dari nol dengan membuat pertanian terpadu berukuran 6x8 meter, mulai dari pembuatan bedengan, kandang ayam hingga kolam kecil penampung air sebagai dasar sistem yang saling terhubung. Yuk, kita proses dari awal, siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk membangun kebun impian kalian di rumah. Di hari pertama ini, saya memulai dengan mempagari area yang akan dijadikan kebun terintegrasi, yaitu 6x8 meter dengan bambu-bambu seadanya. Kita nyari di sekitar kampung. Nanti akan sekeliling ini ditanami, dan di sini nanti letaknya untuk saung. Juga kita akan menggali untuk kolam ikan atau kolam penampungan yang berukuran 1,1 meter, 1x1 meter. Lalu pembuatan kandang ayam untuk berukuran 2x3 meter untuk dibuat 2 lantai ya. Jadi ayam yang akan saya pelihara adalah ayam kampung, disebutnya ayam elba. Jadi nantinya dia akan menggunakan jaring, jadi ayam dan sayuran akan terpisah, tidak akan menyatu. Dan ini jalur nanti untuk jalur ayamnya, dan kandangnya sendiri nanti ada di pojok kiri di sebelah saya. Dan tidak akan mengganggu tanaman yang akan dibuat sebanyak 3 lahan atau 3 petak kecil tanah untuk tanaman sayuran. Di hari kedua kami selesai membangun pagar dari bambu, jadi mengeliling ya. Dan ini adalah jalur untuk jalur ayam yang nantinya tidak merusak sama sekali ke tanaman. Di hari ketiga kami menyelesaikan jalur ayam dan kandang ayamnya, juga pembuatan kolam kecil untuk penampungan selesai. Kita akan melanjutkan pembuatan saung untuk berteduh buat nanti sayanya melamun atau tempat-tempat untuk istirahat. Selesai membuat kandang ayam dan jalur ayam dengan dipagari teralis atau kawat ringan ya. Jadi ini panjangnya untuk jalur ayam 6x2 meter aja sih, 3 meter. Jadi ayam lebih leluasa nantinya tanpa mengganggu tanaman yang akan kita buat. Dilanjut memasukkan media tanam ke dalam bedengan-bedengan yang sedang kami buat. Di hari
keempat, saya memanfaatkan limbah rumah tangga dan limbah-limbah dedaunan sekitar untuk membuat bedengan ini. Jadi bedengan ini kita aduk pertama dedaunan, pelepah pisang, gedebuk pisang, dan daun-daun kering, tanah, kotoran hewan, dan terakhir ditambah sekam bakar dan sekam mentah untuk nantinya supaya tanah lebih gembur dan subur, karena rencana saya akan mengelola tanah ini dengan cara organik, jadi tidak ada pupuk kimia yang akan ditebarkan. Jadi semuanya organik, mulai dari limbah sampah dari rumah tangga, dedaunan sekitarnya, dan lain sebagainya. Oke, di hari ke-6 ini media tanam sudah selesai, siap untuk ditanam. Kita lagi nyemai dulu berbagai macam tumbuhan, berbagai macam sayuran, dan di belakang sana ada untuk ruang untuk semangka, dan ini jalur ayam. Ayamnya pun sudah dimasukkan, jadi tidak mengganggu ya. Dan ada pun 3 kotak ini sudah seluas sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi kita skala kecil dulu sebelumnya kita buat media tanah, dan di samping-sampingnya kita manfaatkan galon-galon bekas untuk dikasih tanaman seperti cabai ataupun tomat yang nantinya akan dibentuk dengan pagar ataupun penyangga-penyangga untuk hasilnya nanti. Oke, selesai penyemaian ini nggak sempat saya video semangka. Kita mau tanam di sebelah sana nih, ada tempat kecil. Oke, let's go. Media tanam 1 meter kali 1 meter kali 4,5 meter kayaknya. Saya mau tanam semangka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 12 pohon. Mudah-mudahan gak terlalu berdesakan di sini ya. Semua media tanam sudah dibereskan. Sekarang dilanjutkan untuk penanaman. Setelah kemarin saya udah nyemai sekitar 5 hari yang lalu. Sekarang udah siap tanam. Tanamannya akan saya semai kali ini untuk sesin dan pakcoy di 3 bedengan yang saya buat. Dan untuk yang belakang saya akan coba semangka sebanyak 1 meter kali 4,5 meter. Oke, dipersingkat 30 hari berlalu, akhirnya sayuran dan ayam sudah bertelur, sudah dapat menghasilkan dalam waktu 30 hari. Dan untuk ayam sendiri sejak hari ke seminggu ke-7 sebenarnya udah banyak ya. Ini ayam kampung atau ayam elga, jadi tiap hari bisa nyepok dengan sistem seperti ini. Dan untuk sayur sendiri, pakcoy dan jesin kami udah bisa memanen dalam waktu 30 hari. Tinggal nanti untuk tingkat kerapatannya sendiri dari tanamannya, ataupun apa aja sih pelajaran-pelajaran yang harus dipelajarin lagi lebih banyak
untuk menanam sayuran di pekarangan kecil ini. Saya akan coba terus belajar dan share kepada teman-teman bila ada yang baru, cara perintegrasiannya ataupun yang lainnya. Silahkan bergabung dan ikut belajar bersama. Apa? Wah, iya, lop yuk. Lop. Lop. Ini bacokan sapi. Setelah 30 hari berlalu dari penyemaian ya, bukan dari pembuatan kandang, kami udah bisa mendapatkan hasilnya. Untuk sayuran cesin kecuali mungkin semangka belum begitu besar, masih butuh waktu 2 dan 3 bulan seperti semangka, cabai dan tomat. Kalau yang lainnya udah bisa ditanam. Dan satu hal, saya tidak menggunakan pupuk kimia, jadi semuanya dari sampah rumah tangga dan dedaunan yang sekitar dan kotoran hewan. Kita nyari semua tanpa membeli dengan memanfaatkan limbah atau limbah rumah tangga kebanyakan dan sampah-sampah organik ya. Baiklah teman-teman, siapa sangka dari lahan yang awalnya kosong kini mulai memberikan hasil panen pertama saya. Semua berawal dari proses pembuatan bedengan, membuat kandang ayam, hingga rutin menyiram dan merawat tanaman setiap hari. Memang tidak selalu mudah, tapi setiap proses selalu memberikan pelajaran yang berharga. Mari terus belajar bersama memanfaatkan lahan yang seadanya menjadi lebih produktif. Karena yang terpenting bukan berapa luas lahannya, melainkan kemauan untuk memulai. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya, Kang Kebun.